Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, untuk pelajaran hari ini kita pembahasan tentang Microsoft Word, yaitu tentang simulasi dan komunikasi digital. Nah, untuk pertama pelajaran pembahasan untuk hari ini, di dalam bukunya itu kita akan membahas tentang langkah-langkah tentang menggunakan Microsoft Word ya. Yang pertama saya akan terangkan dulu untuk memulai pelajaran hari ini. Ini adalah tampilan awal Microsoft, tampilan awal di dalam sebuah laptop. Sebuah laptop ketika kalian akan membuka yang namanya Microsoft Word. Nah, langkah awalnya itu pertama kalian lihat kursor yang saya gerakan di sini. Ini adalah namanya kursor. Kalian akan mencari yang namanya Microsoft Word. Yang pertama klik di pinggir start di sini. Tunggu, cari yang namanya Microsoft Office. Microsoft Office cari di sini. Nah, ini ada ya. Ini adalah Microsoft Office. Klik. Setelah beres, kalian cari lagi ke bawahnya, klik ada Microsoft Office Word 2010 nih. Yang ini kalian tinggal klik ya, tinggal klik. Tunggu beberapa saat, beberapa detik ya. Ini adalah tampilan awal ketika kalian akan membuka yang namanya Microsoft Word 2010. Tunggu. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kalian akan pertama membuka yang namanya Microsoft Word 2010. Kita di sini ini close saja ya. Nah, di dalam buku simulasi dan komunikasi digital di sini yang saya lihat di sini menerangkan beberapa cara mengoperasikan Microsoft Word. Nah, ini adalah ada file di sini ada home. Nah, file di sini ada apa aja? Ada save as, open, close. Ini gunanya untuk apa? Kalau save itu untuk menyimpan. Kalau save as menyimpan, kalian akan merubah nama yang akan kalian setelah kalian sudah simpan di situ. Terus ada open, close, info dan lainnya. Kita akan bahas di sini tentang di sini ketika kalian akan membuka hasil ketikan kalian tinggal kalian pilih yang mana ya. Kalian pilih yang open. Di sini kita lihat home. Nah, di home di sini ada beberapa ya. Gunanya bold di sini yang hitam ini adalah bold. Itu adalah menghitamkan tulisan. Contoh, saya lihat SMKN 1 Cirintan. Nah, caranya gimana? Ini untuk menghitamkannya. Kalian tinggal blok, kalian pilih ya bold. Nah, ini kan hitam semua ya. Kalau lihat saya perbesar lagi, ini adalah untuk memperbesar dan memperkecil ada layar pada layar ya. Contoh, kita lihat lagi, ini untuk memiringkan tulisannya. Nah, ketika kalian akan memiringkan berarti pilih ya italic. Kalau untuk garis bawah pilih underline. Nah, di sini ketika kalian akan memilih. Nah, kalau untuk bentuk tulisan adanya di Calibri di sini, lihat ya. Kalian pilih sesuai keinginan kebutuhan kita apa. Tapi kalau untuk penulisan sebuah buku, makalah dan lain-lain itu kita gunakan yaitu yang pertama Arial ya, terus Tahoma sama Times News Roman biasanya yang banyak digunakan untuk pembuatan makalah atau buku-buku yang lainnya. Nah, itu. Ukuran tulisan adanya di sini font size di sini ukuran tulisan mau sebesar apa tergantung. Nah, kalau standar dalam penulisan di dalam sebuah buku karya ilmiah atau makalah laporan biasanya 12 kalau nggak 11 ya. Itu untuk penulisan sebuah buku. Nah, ini ya kalau kalian ingin merapikan tulisan adanya di Elegant Text, berarti yang sebelah kiri. Kalau center itu ada di tengah.
ini sebelah kanan, dan kalau yang ini ya, ini artinya kalian akan merapikan dari kiri sampai kanan pakai menggunakan Justify atau Ctrl Z ya. Ini untuk merapikannya. Terus kalau di sini misalkan kalian insert, kita kembali ke insert. Insert di sini banyak ya, banyak kegunaannya, tapi salah satu contohnya kita gunakan misalnya kita akan membuat sebuah tabel. Tabel di sini gunakan di sini ya. Kita butuhnya berapa? Nah, ke bawahnya berarti 8, ke pinggir 10, ke bawah 8. Terus kalau ada pertanyaan, Pak, gimana kalau membuat tabelnya itu ke pinggirnya itu kan lebih dari 10, ke bawahnya lebih dari 8. Nah, caranya kalian tinggal insert di bawahnya, insert tabel, pilih kolomnya berapa. Contoh, kita kolomnya 10. Terus number of row-nya kita kasih 15. Kita ambil contoh, lihat, tinggal klik oke. Inilah ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ke bawahnya ada 15. Itu caranya ya. Itu adanya di insert. Terus ada picture itu untuk mengambilkan gambar ke sini. Clip art itu untuk gambar-gambar. Kita ambil contoh, misalkan kita mau gambarnya apa, tinggal klik di sini, include, go. Ini sini banyak contoh, kita ambil yang ini, dia langsung ada. Kita mau ambil yang ini ya, itu contohnya. Kalau untuk ambil gambar ya, itu adanya di insert. Kalau save as di sini, saves bukan save as ya, saves itu untuk ini, banyak menu-menu untuk kayak misalkan kalian ingin membuat kotak, ingin membuat tanda panah seperti ini, itu adanya di insert, adanya di save. Ini itu. Terus ada smart dan lainnya, ini nanti kita akan bahas satu-satu juga ya. Ini hanya saya gambaran umumnya saja. Terus ada lagi word art. Word art ini untuk tampilan contohnya, kita SMK N1 Cirinten, kita kasih word art. Klik yang ini. Nah, dia akan tampilannya seperti ini ya. Tampilannya ketika kita ubah lagi, misalkan maunya seperti ini, nah akan berubah secara otomatis ya. Itu adanya di insert. Terus lanjut page layout. Kita lanjut page layout. Kita bahas page layoutnya di sini. Kalau ini kolom koran, kolom koran itu kalian akan membuat kolomnya 1, 2 atau 3 ya. Itu adanya di kolom, itu kolom koran. Kalau referensi biasanya jarang digunakan juga. Kalau yang ini ya, kita lewat saja. Mailing, nanti kita akan belajar mailing juga, tapi ini hanya kita bahas gambarannya saja, review dan view ya. Itu jadi di sini cara, kalau file itu cara menyimpannya. Ketika kalian akan menyimpan file yang akan kita tadi sudah kita ketik, misalkan kita klik save, tunggu beberapa detik. Setelah beres hasil ketikan kalian klik namanya di sini, misalkan namanya Jaja, kalian pilih yang mau di mana, di dokumen apa. Setelah beres kalian klik save ya. Itu yaitu untuk pembahasan untuk hari ini tentang aplikasi Microsoft Word. Nah, nanti kita lanjutkan lagi pembahasan selanjutnya. Yang penting intinya 10 menit saya membahas. Kalau ada pertanyaan atau apa, silahkan nanti kalian bisa langsung tanyakan ke saya atau Japri, atau tanyakan langsung ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.